Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Imron Pribadi, pemilik channel Vlog Marifat. Selamat datang sahabat channel Vlog Makrifat Bisnis yang dirahmati Allah. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat berpikir cerdas, nikmat mengatasi semua masalah, dan semua masalah kita selalu teratasi dengan mudah. Amin. Kitab Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah kumpulan kalimat hikmah atau kata-kata bijak yang penuh makna tentang perjalanan spiritual seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, hikmah yang ketiga-dua ini berbicara tentang pandangan Allah terhadap amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Berikut bunyinya. Manusia dalam amal mereka bergantung pada sesuatu yang tersembunyi dalam amalnya. Maka tidak ada amal yang kecil jika di hadapannya diterima, dan tidak ada amal yang besar jika di hadapannya ditolak. Makna dari hikmah ini adalah bahwa nilai sebuah amal tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya secara zahir, melainkan oleh niat dan keikhlasan yang ada di balik amal tersebut. Sahabat channel YouTube Makrifat Bisnis yang dirahmati Allah, Al-Hikam ayat 32 ini, jika dikaitkan dengan bisnis usaha kita setiap hari, maka memiliki makna yang sangat luar biasa, bahwa bisnis itu bukan besarnya keuntungan yang kita dapatkan, bukan besarnya omset yang luar biasa, bukan besarnya luasnya jaringan kita, bukan besarnya coverage dan tim manpower, serta kecanggihan-kecanggihan alat-alat kita, bukan kekuasaan area produk yang dikuasai sudah masuk di pasar nasional dan internasional. Hakikat bisnis itu adalah bermanfaat bagi orang lain ini. Yang terpenting mendapatkan untung walaupun tidak besar, tetapi bermanfaat untuk diri kita dan membawa kepada kebahagiaan. Banyak teman-teman saya, bisnis omsetnya miliaran jutaan, karyawannya banyak, idnya luar biasa, cabangnya banyak. Tetapi setelah saya sharing dan diskusi, ternyata batinnya rapuh. Ternyata masalahnya banyak, masalah tidak terselesaikan yang terjadi. Dia mencari jalan kebahagiaan dengan minum-minuman, bahkan juga sabu, lingga bermain perempuan berjudi karena merasa uangnya banyak. Jadi Al-Hikam ayat 32 ini wajar kalau menjadi bahan renungan kita, bahwa bisnis yang benar itu adalah terkait sama amal dan niat tulus ikhlas kita. Ketika kita kaitkan dalam berbisnis, bahwa kita berbisnis berniat untuk beribadah, bahwa kita dalam berbisnis berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kemanfaatan kepada umat, serta mendapatkan hasil yang halal dan berkah untuk kebahagiaan keluarga, tetangga, saudara, untuk menuju kehidupan yang bahagia telah di akhirat. Dengan demikian, bisnis yang bermanfaat bagi orang lain, bisnis yang membawa keuntungan sedikit tapi berkah, bisnis yang mendapatkan untung tidak banyak, tetapi berkah, tetapi bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita, bagi keluarga kita, hingga bagi agama Allah, inilah bisnis yang luar biasa. Tapi lebih baik lagi, bisnisnya besar, jaringannya besar, semuanya, sistem itnya luar biasa, teknologinya canggih, mesinnya canggih, yang didasari niat tulus ikhlas, amal yang baik, dan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kemanfaatan bagi orang lain, duduk keluarga, dan untuk perjuangan agama jihad, fisabilillah. Inilah bisnis yang luar biasa seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sahabat channel YouTube Marifat, bisnis yang dirahmati Allah serta dicintai Allah selalu jadi amal atau bisnis yang tampak sederhana bisa bernilai besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang murni dan keikhlasan. Sebaliknya, amal yang tampak besar namun tidak ikhlas bisa dianggap kecil atau bahkan sia-sia. Hikmah ini mengajarkan agar kita selalu memperhatikan niat di balik setiap amal atau bisnis, serta tidak menyepelekan amal bisnis sekecil apapun atau produk apapun. Bahkan, jadi pemulung pun itu akan mulia di sisi Allah. Karena Allah menilai amal atau bisnis usaha, kira bukan dari bentuknya yang zahir, tetapi dari hati dan niat orang yang melakukannya, usaha atau bisnis atau amalnya. Dari 32 hikmah yang luar biasa tersebut, dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Mengandalkan Allah, bukan amal usaha bisnis kita. Ibnu Athaillah mengingatkan untuk tidak bergantung pada amal atau usaha kita sendiri, tetapi pada kasih sayang dan karunia Allah. Amal usaha bisnis yang besar dan omset miliaran bukanlah jaminan keselamatan, kebahagiaan dan keberlahan karena niat tulus ikhlas, karena Allah lah yang menentukan hasil akhir. Keberkahan dalam kesulitan dalam menjalankan bisnis adalah hal biasa, sebab kesulitan atau musibah atau bangkrut dalam bisnis
seringkali membawa hikmah pelajaran bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan merasakan kasih sayangnya. Karena kita dapat nikmat yang lahir dari musibah, rejeki yang susah. Matiga, keikhlasan dalam amal bisnis usaha kita. Hendaknya dilakukan dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah, tanpa mengharap pujian atau imbalan dunia, tetapi niat tulus ikhlas berusaha dalam bisnis karena Allah untuk kepentingan kemanfaatannya untuk berjuang di jalan Allah. Waspada terhadap ria dan ujub dalam menjalankan amal usaha setiap bisnis kita. Ria, atau memamerkan amal usaha bisnis kita, dan ujub atau bangga terhadap diri sendiri adalah penyakit hati yang bisa merusak ibadah dan bisnis kita. Hendaknya kita menjaga diri dari dua penyakit ini agar amal bisnis kita diterima oleh Allah dan dimudahkannya selalu. 5. Haki tawakal dalam menjalankan amal bisnis. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Achitel, for the dua, and it's sesuai need, disemit sewuthi, nuapulangkila kebaikan. 6. Mensyukuri nikmat dan menerima qadha dalam setiap menjalankan usaha bisnis jiwa. Selalu bersyukur atas nikmat yang diterima, omzet yang besar atau kecil dalam setiap unit usaha, dan bersabar dalam menerima qadha atau ketentuan Allah. Kesadaran bahwa setiap ketentuan Allah pasti baik akan menguatkan hati dalam menghadapi hidup. Zuhud terhadap bisnis sangat diperlukan. Artinya, zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi mengendalikan diri agar tidak cinta dunia secara berlebihan, sehingga fokus utama tetap pada akhirat, dan memfokuskan niat bisnis semata-mata hanya untuk berjuang di jalan Allah. Lemba, mengendalikan hawa nafsu dalam setiap bisnis apapun adalah yang terbaik dan terberat. Hawa nafsu yang tidak terkendali dalam menjalan setiap unit bisnis bisa menghalangi seseorang dari kedekatan kepada Allah. Perlu menundukkan hawa nafsu dalam bisnis dengan mujahadah atau berjuang melawan diri sendiri untuk kebaikan dalam menjalankan bisnis. Bukan ambisi untuk menumpuk uang dolar rupiah sebanyak mungkin hingga miliaran hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu belaka. Disinilah batin kita akan mengalami penderitaan yang sangat menderita karena telah ditinggalkan oleh Allah dan malaikat Allah. Setiap hikmah dalam hikam mengandung ajaran yang dalam jika dikaitkan dengan setiap amal usaha bisnis kita. Karena ayat-ayat Al-Hikam, khususnya ayat 32 ini, mengarahkan manusia untuk selalu dalam beramal dalam menjalankan setiap unit bisnis, selalu mendekat kepada Allah dengan ikhlas, penuh kesadaran, dan rendah hati dalam segala amal. Demikianlah panjang lebar telah kami jelaskan bahwa amal usaha setiap menjalankan unit bisnis sangat urgensi, dibutuhkan tulus ikhlas niat, karena dan hanya memang untuk Allah saja. Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube Makrifat Bisnis.